Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast ASN Muda Bicara, ruang refleksi dan diskusi kritis kita para CPNS. Tema hari ini adalah isu strategis bangsa. Istilah yang sering kita dengar, tapi mungkin belum semua paham maknanya. Jadi, apa sih sebenarnya isu strategi bangsa? Kenapa kita harus peduli? Dan yang paling penting, sebagai ASN Muda, apa langkah nyata yang bisa kita lakukan? Hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang tiga hal besar, yaitu korupsi, stunting, dan hoax. Sebelum mulai, yuk kenalan dulu sama rekan-rekan CPNS muda yang bakalan diskusi bareng sama kita. Halo, aku di Kristi. Aku memiliki ketertarikan dan fokus yang mendalam pada isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Bagi aku, perubahan sosial yang berkelanjutan tidak hanya datang dari kebijakan, tapi juga dari keterlibatan langsung dengan komunitas, mendengarkan, memahami, dan bekerja bersama mereka untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Halo semua, saya Dio dengan latar belakang komunikasi. Saya sangat peduli dengan literasi digital dan pemberantasan berita bohong atau yang kita kenal juga dengan sebutan kata hoax. Halo, saya Dwi. Saya memiliki minat di bidang kesehatan masyarakat, khususnya memiliki peran besar pada isu gizi dan pencegahan stunting. Karena saya percaya bahwa kualitas kesehatan hari ini adalah pondasi bagi masa depan bangsa. Senang rasanya bisa berbagi wawasan dan berdiskusi dengan teman-teman semua. Halo, saya Eben. Minat saya di kebijakan publik, terutama soal pemberantasan korupsi. Halo, saya Evelina. Saya aktif di isu perempuan dan pendidikan. Saya percaya kalau kualitas pendidikan, khususnya untuk perempuan dan anak-anak, akan sangat menentukan masa depan bangsa. Jadi, saya tertarik melihat bagaimana ASN bisa ikut mendorong akses pendidikan yang merata dan memberdayakan kelompok rentan. Dan saya Evan. Saya peduli soal integritas dan bagaimana ASN bisa jadi visioner dalam pembangunan bangsa. Wah, luar biasa ya. Banyak perspektif yang berbeda. Tapi semua punya semangat yang sama, yaitu ASN muda siap jadi agen perubahan. Kita mulai saja ya langsung ke isu yang pertama, yaitu isu korupsi. Menurut kalian, sebagai CPNS, kenapa isu ini harus jadi perhatian yang utama? Boleh kita mulai dengan mendengar pendapat Kak Eben. Nah, korupsi itu musuh pembangunan. Kalau anggaran yang seharusnya buat rakyat diselewengkan, maka pelayanan publik macet. Maka tugas ASN adalah memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih. Benar sekali, Eben. Korupsi itu tidak selalu soal miliaran rupiah yang disalahgunakan di tingkat pusat atau headline besar di media. Seringkali korupsi terjadi dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil, tersembunyi, dan dianggap biasa aja. Dalam keseharian kita, misalnya, markup dalam laporan kegiatan, penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, atau pengambilan keputusan yang tidak transparan. Semua itu juga merupakan bentuk korupsi loh. Masalahnya, praktik-praktik seperti ini seringkali diabaikan atau dimaklumi karena sudah dianggap sebagai budaya atau hal kecil. Padahal justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil inilah akar korupsi tumbuh menjadi sistemik. Korupsi bukan hanya soal jumlah uang yang hilang, tapi juga soal hilangnya integritas, kepercayaan publik, dan keadilan sosial. Di situ itu pentingnya mindset. Kalau dari CPNS kita sudah disiplin, transparan, dan menolak pungli, kita bisa jadi generasi ASN yang berbeda. Izin menambahkan sedikit moderator, aku ingin tambahin sedikit ya. Peran ASN bukan cuma menjalankan aturan, tetapi juga proaktif, inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Kalau ASN-nya bersih, otomatis masyarakatnya juga ikut percaya. Oke, sebagai ASN kita punya tugas yang jelas ya. Pertama, menjaga integritas. Kita harus berani menolak praktik kecurangan sekecil apapun. Jangan sampai laporan dimanipulasi, data dipalsukan, atau bantuan salah sasaran. Kedua,
kita memastikan setiap program gizi berjalan transparan, tepat guna, dan benar-benar kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, kita menjadi contoh bagi masyarakat bahwa pelayanan kesehatan adalah hak mereka, bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Ini bukan hanya soal makanan tambahan ya, tapi juga akses layanan kesehatan. Jika korupsi terjadi dalam pengadaan alat kesehatan, pembangunan fasilitas, ataupun distribusi obat-obatan, maka masyarakat kecil, khususnya yang paling rentan, akan semakin sulit untuk mendapatkan haknya mereka. Makanya kita perlu paham regulasi, mulai dari UU Tipikor, fungsi KPK, sampai pengawasan internal ASN, serta menjadi pribadi yang berintegritas. Itu juga bagian dari bela negara dalam konteks zaman sekarang loh. Integritas. Mungkin dari kalian masih bertanya, apa sih integritas itu? Integritas adalah sikap moral yang mencerminkan kejujuran konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi, orang yang berintegritas tidak akan mudah tergoda untuk berbuat curang, menipu, atau menyalahgunakan kepercayaan. Nah, selain mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, integritas juga berperan menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik, menangkal ancaman non-militer, membentuk generasi muda yang tangguh, menguatkan sistem hukum dan pemerintahan. Jadi, sekarang sudah paham kan pentingnya integritas bagi ASN? Nah, sudah paham Kak Evan, terima kasih. Sobat ASN muda, kita jadi makin paham kan bahwa korupsi itu bukan sekedar urusan hukum, tapi menyangkut masa depan bangsa. Kalau korupsi dibiarkan, anggaran habis, pembangunan terhambat, dan rakyat dirugikan. Tapi mari kita pikirkan, pembangunan seperti apa sih yang paling berdampak kalau anggaran tidak tepat sasaran? Salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia. Disinilah kita masuk isu kedua, yaitu stunting. Kalau menurut Kak Dwi, stunting itu apa sih, Kak? Stunting itu bukan hanya soal anak yang tumbuh lebih pendek dari usia seharusnya ya. Lebih dalam lagi, stunting itu adalah masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Dampaknya serius, bukan hanya pada tinggi badan, tetapi juga pada perkembangan otak, kecerdasan, daya tahan tubuh, hingga produktivitas saat dewasa nanti. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, stunting itu bisa disebut dengan silent crisis. Mengapa? Karena dampaknya tidak langsung terlihat sekarang, tapi sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Bayangkan, jika generasi yang akan datang mengalami hambatan pertumbuhan otak, maka daya saing bangsa kita juga akan terhambat. Kita harus sadar, stunting bukan sekedar masalah individu atau keluarga, tapi masalah bangsa. Jika angka stunting tinggi, maka kualitas SDM Indonesia ke depan akan terancam dan kemungkinan bakal rendah. Padahal, bonus dari demografi yang kita miliki sekarang seharusnya menjadi modal emas untuk membangun Indonesia ke depan. Bonus demografi. Seperti yang kita tahu ya, bonus demografi itu kan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif, anak muda, orang dewasa yang bisa bekerja, jauh lebih besar dibandingkan usia tua dan anak-anak. Itu biasanya jadi peluang emas buat negara, karena banyak tenaga kerja produktif yang bisa mendorong ekonomi. Tapi kalau banyak dari generasi muda yang terkena stunting, mereka bisa tumbuh dengan kondisi fisik yang kurang sehat, kemampuan belajar dan bekerja yang lebih rendah. Akibatnya bukan jadi kekuatan nih buat negara, justru bisa jadi beban, karena kualitas SDM-nya tidak siap bersaing. Itulah kenapa stunting harus dicegah sejak dini. Nah, dari sisi kebijakan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki berbagai program yang dirancang untuk menangani isu-isu mendasar seperti gizi, sanitasi, dan edukasi kesehatan masyarakat. Namun, keberhasilan program-program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan di atas kertas, tapi juga pada implementasi di lapangan. Disinilah peran aparatur sipil negara menjadi sangat krusial. ASN bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga ujung tombak pelayanan publik. Mereka yang berada di garda terdepan harus memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan, bahwa akses terhadap sanitasi yang layak bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata, dan bahwa penyuluhan kesehatan bukan hanya dilakukan secara formalitas,
tapi betul-betul menyentuh dan mengedukasi warga. Aku pernah turun langsung ke desa dan melihat sendiri bagaimana kesenjangan informasi masih menjadi tantangan besar, terutama terkait isu kesehatan ibu dan anak. Banyak ibu muda yang belum memahami betapa pentingnya periode 1000 hari pertama kehidupan atau sering kita sebut HPK. Masa krusial sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, yang sangat menentukan tumbuh kembang anak di masa depan. Sebagai ASN bidang komunikasi juga, kita harus bisa bikin konten edukatif, bukan hanya sekedar data, tapi pesan kreatif yang bisa dipahami masyarakat lewat media sosial. Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, ASN dapat bertransformasi menjadi edukator digital yang efektif, memperkuat komunikasi pemerintah, dan secara proaktif melawan dampak negatif hoax. Izin menyimpulkan ya teman-teman, kuncinya kolaborasi lintas sektor. ASN muda harus kompak, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan teknologi. Semua harus saling dukung ya. Oke, dari obrolan tadi jelas ya, kalau stunting itu bukan hanya masalah gizi, tapi masalah kualitas bangsa. ASN muda punya peran besar dalam edukasi, advokasi, sampai monitoring program di lapangan. Nah, sekarang bayangkan, semua program pemerintah ini bisa gagal kalau masyarakat termakan informasi yang salah. Contohnya, ada hoax yang bilang makanan tambahan itu berbahaya atau vaksin bisa bikin mandul. Kalau informasi sesat ini dipercaya, maka kerja keras ASN akan jadi sia-sia. Itulah kenapa isu berikutnya adalah mengenai hoax di era digital. Menurut Kadio, kenapa sih ASN harus waspada? Ya, ASN itu harus waspada karena hoaks bisa menghancurkan kepercayaan publik. Misalnya waktu pandemi, hoaks soal vaksin bikin masyarakat ragu ikut program pemerintah. Maka dari itu, setiap individu, termasuk ASN, sangat penting untuk menjadi agen komunikasi yang bertanggung jawab. Dengan cara meluruskan informasi yang salah dan menjanjikan data yang benar. Kita dapat membantu memulihkan dan mempertahankan kepercayaan publik. Betul tuh Bang. Kalau ASN nggak sigap, masyarakat bisa lebih percaya loh sama info viral ketimbang info resmi. Nah ya, makanya ASN tuh wajib punya literasi digital. Cek fakta dulu sebelum sebar informasi. Kita kan harus jadi sumber terpercaya. Aku lihat betul setuju dengan Kak Evelyn. Aku lihat langsung di desa bahwa ketika tidak ada ASN yang hadir dan aktif memberikan penjelasan secara langsung, masyarakat jadi rentan menerima informasi yang tidak akurat. Banyak dari mereka justru lebih percaya pada pesan broadcast di WhatsApp yang belum tentu benar daripada mendengarkan petugas resmi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran ASN di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai pelaksana program, tapi juga sebagai sumber informasi yang terpercaya dan mudah dijangkau. Baik, kalau menurut saya ya, pertama, bersikap kritis terhadap informasi. ASN tidak boleh langsung percaya atau ikut menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Cek dulu sumbernya, pastikan lembaga resmi seperti Kementerian Kesehatan atau organisasi internasional seperti WHO. Kedua, gunakan data dan fakta. Hoax hanya bisa dilawan dengan bukti ilmiah. Misalnya, ketika ada hoax bahwa imunisasi menyebabkan penyakit tertentu, ASN harus merespon dengan data yang menunjukkan bahwa imunisasi aman dan justru melindungi anak dari penyakit berbahaya. Ketiga, ASN harus menjadi teladan, jangan terpancing emosi atau menyerang pembawa hoaks. Sebaliknya, sampaikan kebenaran dengan cara yang bijak, tenang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Keempat, melakukan edukasi literasi kesehatan. Tidak cukup hanya membantah hoaks. ASN harus perlu mengajarkan masyarakat bagaimana memilah informasi. Misalnya dengan cara sederhana, mengecek sumber, mengecek isi, mengecek fakta sebelum percaya dan menyebarkan informasi. Dan yang terakhir, aktif di ruang digital. ASN harus ikut hadir di media sosial, membuat konten edukatif atau mengimbangi derasnya arus informasi palsu.
atau hoax dengan pesan-pesan sehat, singkat, dan menarik. Maka melawan hoaks itu bagian dari menjaga stabilitas negara. ASN harus siap dengan data, fakta, dan komunikasi yang jelas. Oke, dari teman-teman kita ini, jadi bukan sekedar berita bohong, tapi merupakan ancaman yang serius bagi stabilitas bangsa. Dan setelah kita tiga isu besar, yaitu korupsi, stunting, dan hoax, sekarang saatnya kita tarik benang merahnya. Apa refleksi kita sebagai ASN muda dan bagaimana bisa menjalankan peran sebagai garda depan untuk membela negara di zaman ini? Wah, waktu terlalu sudah tidak terasa ya. Kita sudah bahas tiga isu besar, yaitu korupsi, stunting, dan hoax. Jadi, apa aja sih poin yang bisa kita ambil dari diskusi kita ini? Kalau menurut Kak Kristi, gimana nih? Oke, kalau menurut dari aku, kita belajar bahwa integritas ASN adalah kunci melawan korupsi. Baik, terima kasih Kak Kristi. Kalau menurut Kak Dwi, Kalau menurut saya, pencegahan stunting itu bukan hanya soal kesehatan anak hari ini, tetapi tentang masa depan bangsa kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, dari menyediakan makanan bergizi, memantau tumbuh kembang anak, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, adalah investasi besar bagi Indonesia. Bersama pemerintah, ASN, tenaga kesehatan, pendidik, hingga seluruh lapisan masyarakat, kita bisa memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mari kita mewujudkan generasi emas Indonesia yang bebas stunting demi Indonesia lebih kuat, adil, dan sejahtera di masa depan. wah, bagus sekali nih poin dari Kak Dwi. Selanjutnya, kalau menurut Kak Dio, bagaimana nih? Baiklah, kalau menurut saya, hoax hanya bisa dilawan dengan literasi digital, komunikasi efektif, dan keteladanan ASN. Ketiga pilar ini bekerja secara sinergis. Literasi digital dapat memberikan masyarakat perisai untuk melindungi diri dari hoax. Komunikasi efektif dari ASN menjadi senjata untuk meluruskan informasi yang salah. Dan keteladanan ASN berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan masyarakat pada kebenaran. Oke, kalau menurut Kak Eben, gimana nih kira-kira poin pentingnya? Kalau menurut aku, bela negara bukan hanya angkat senjata, tapi hadir sebagai ASN yang jujur, profesional, dan melayani. Oke, lanjut. Menurut Kak Evan? Perlu diingat ya, teman-teman, masa depan Indonesia ada di tangan ASN muda yang berintegritas dan visioner. Oke, terima kasih. Akhir kata nih dari Kak Evelyn. Semoga diskusi ini jadi refleksi ya buat kita semua, CPNS-CPNS muda, untuk terus menjaga amanah sebagai abdi negara. Udah, kita udah di ujung acara ya ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Sobat ASN Muda yang sudah mendengarkan ASN Muda Bicara. Mari kita wujudkan ASN Muda sebagai agen perubahan. Salam dari kelas dari A2. Abdi Salam amanah. abdi amanah. Terima kasih.